Shalom, para pendoa gereja sidang-sidang jemaat Allah di seluruh Indonesia. Dalam presentasi singkat yang akan saya bentangkan, Anda melihat bagaimana keterkaitan di antara doa dan kebangunan rohani, keterkaitan doa dan gerakan-gerakan misi yang luar biasa. Mari kita lihat. Yang pertama adalah gerakan doa yang muncul di tengah-tengah komunitas Moravian di desa Herrnhut, Saksoni, Jerman. Pada tahun 1727, komunitas Moravian di Herrnhut, Saksoni, Jerman, di bawah kepemimpinan Nikolaus von Zinzendorf, memulai gerakan doa rantai 24 jam non-stop. Yang luar biasa adalah gerakan doa rantai ini baru berakhir 100 tahun kemudian. 1 abad mereka berdoa siang dan malam. Akibat dari gerakan doa yang luar biasa ini juga luar biasa. Komunitas Moravian yang hanya terdiri dari beberapa ratus orang mengirimkan 226 utusan Injil ke seluruh dunia hanya dalam kurun waktu 33 tahun sejak gerakan doa itu dimulai. Utusan-utusan Injil mereka tersebar ke seluruh dunia. Ada utusan-utusan Injil yang datang ke Jamaika dan menyebabkan terjadinya Jamaika Revival pada tahun 1860. Sepertiga dari penduduk Jamaika dikatakan bertobat dan dibaptis. Rumah-rumah judi ditutup. Pemabuk berhenti minum. Kejahatan menurun dengan drastis dan gereja-gereja penuh dengan jemaat Tuhan. Inilah akibat dari gerakan doa rantai yang dilakukan oleh komunitas Herrnhut. Dan bukan itu saja, kaum Moravian juga dikenal sebagai seseorang yang mempengaruhi kehidupan kerohanian dari seorang tokoh besar yang bernama John Wesley. John Wesley dikenal sebagai tokoh kebangunan rohani di Inggris, dikenal sebagai pengkhotbah, penginjil, dan penulis yang luar biasa, dan dikenal sebagai pendiri gereja Metodis. Dia mengakui bahwa kerohaniannya dipengaruhi oleh orang-orang dari Herrnhut ini, orang-orang Moravia. Konon ada seorang penulis yang mengatakan, jika Wesley tidak ada, bisa jadi Inggris akan mengalami tragedi berdarah seperti yang dialami di Prancis dan negara-negara lain di Eropa pada waktu itu. Namun puji Tuhan, Inggris punya Wesley. Dan oleh karena Wesley lah, Inggris bisa diselamatkan dari tragedi berdarah itu. Ingat, kehidupan dan pelayanan John Wesley tak bisa dilepaskan sama sekali dari komunitas Moravian di Herrnhut. Yang kedua, terjadi di Amerika Serikat 1857. Situasinya amat tidak baik. Terjadi silang pendapat mengenai perbudakan yang memecah belah negara itu. Terjadi pemberontakan, ancaman perang saudara di depan mata. Ekonomi mengalami penurunan yang luar biasa. Demikian pula dengan kerohanian jemaat. Gereja-gereja mengalami penurunan secara kualitas dan kuantitas. Di tengah-tengah krisis segala bidang ini, Tuhan membangkitkan seorang awam yang bernama Jeremiah Lanphier untuk mengawali sebuah gerakan doa awam. Pada tanggal 23 September 1857, Lanphier membuka persekutuan doa Rabu siang untuk para usahawan di Fulton Street, Manhattan, New York. Sebelum dia membuka persekutuan doa Rabu siang itu, dia telah menyebarkan ribuan undangan dalam bentuk traktat selama berminggu-minggu lamanya. Namun sepertinya persekutuan doa itu pada mulanya tidak terlalu berhasil. Karena hanya ada 6 orang yang hadir
dalam persekutuan doa pada tanggal 23 September 1857. Namun 2 minggu kemudian, 14 Oktober 1857, pasar modal Amerika runtuh. Kondisi ini membuat bank-bank tutup, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan orang-orang mulai kelaparan. Di tengah-tengah kepanikan, orang-orang mulai mencari Tuhan. Dan persekutuan doa Lanphier di Fulton Street, Manhattan, mulai bertambah dari 6 menjadi 20, dari 20 menjadi 40, dari 40 menjadi 100. Dan dalam kurun waktu 3 bulan saja di kota New York terdapat lebih dari 100 persekutuan doa yang dihadiri lebih kurang 50.000 jiwa. Ada revival di New York, dan revival itu dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Orang-orang di seluruh penjuru Amerika mencari Tuhan. Sekitar 20.000 jiwa setiap minggunya dibaptiskan di gereja-gereja. Gereja-gereja penuh dengan jemaat. Kadang-kadang perlu dilakukan ibadah di luar gereja, oleh karena gedung sudah tidak bisa lagi menampung jemaat yang rindu untuk beribadah. Banyak orang rindu untuk melayani Tuhan. Di kota Chicago, mereka yang rindu melayani di sekolah minggu saja harus masuk daftar tunggu yang cukup panjang. Surat kabar New York Press menulis di dalam headline-nya, "Revival sweeps the country." Kebangunan rohani menyapu seluruh negeri. Menurut catatan, sekitar 1 juta orang mengalami kelahiran baru akibat kebangunan rohani yang terjadi di Fulton Street, Manhattan, New York. Dan bukan itu saja, kebangunan rohani di Fulton Street juga mendorong orang-orang Amerika untuk meninggalkan negerinya, menjadi utusan Injil di Korea, India, dan Cina. Dan mereka menanam gereja-gereja baru di sana untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah 2 gerakan doa fenomenal yang telah dalam tanda kutip mengubah dunia. Biarlah 2 kisah ini bukan saja menjadi cerita indah yang kerap kita ceritakan kembali lewat khotbah dan renungan, melainkan juga menginspirasi dan menantang kita untuk tekun dan sungguh-sungguh berdoa. Berdoa untuk kebangunan rohani di gereja-gereja sidang jemaat Allah. Berdoa untuk pemulihan negeri dan dunia yang carut-marut akibat pandemi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.